Bab 571. Ye Yuan ini sebenarnya adalah seseorang yang menjadi lebih kuat ketika menghadapi musuh yang kuat. Mengenai kekuatan saudara-saudaranya ini, Kuai Liang terlalu jelas. Namun meski begitu, mereka masih dihancurkan oleh Ye Yuan secara dominan. Dua pukulan tadi, bahkan dia merasakan teror. Terlalu kuat. Mungkinkah bocah ini tidak memiliki batasan? Kelompok orang ini adalah semua kekuatan laut tingkat jiwa keempat. Apa yang diilustrasikan ini? Ini menunjukkan bahwa ketika mereka, orang-orang ini, berada di laut jiwa tingkat keempat, karena tim masih belum bisa menang atas Ye Yuan transformasi laut tingkat kelima ini. Selanjutnya, ketika mereka berada di laut jiwa tingkat keempat, mereka tidak memiliki pemahaman konsep mereka saat ini sama sekali. Ye Yuan menggunakan dua pukulan ini dengan sempurna menjelaskan apa yang disebut kuat. Kuai Liang menatap Ye Yuan dan tiba-tiba tertawa, hahaha. Sudah berapa tahun? Pagoda Fast Heaven akhirnya menyambut seorang pemuda yang menarik. Ye Yuan, kau luar biasa. Warisan pagoda surga luas ini, 3 putaran terakhir adalah yang paling penting. Anda harus berusaha keras. Jangan mengecewakan saya. Petik 2. Saat dia berkata, Kuai Liang mengayunkan pedangnya dalam lingkaran, lalu menggesek lehernya sendiri. Roh ilusi lainnya semua mengikuti, semua memilih untuk bunuh diri. Segera, Kuai Liang dan yang lainnya bangkit dari kematian, muncul di depan Ye Yuan sekali lagi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, kakak Kuai. Huhu, terima kasih untuk apa? Tidak pernah ada kasih sayang di dunia seniman bela diri, hanya kekuatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang memadai, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk membiarkan saya melihat Anda dalam cahaya yang berbeda? Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri datang ke pagoda Fast Heaven ini? Tetapi hampir tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk memberi saya sepatah kata pun. Dan Anda, memiliki kualifikasi ini. Baiklah, Anda pergi ke ruang warisan saat itu, kata Kuai Liang. Ye Yuan mengangguk dan berkata, perpisahan. Jelas. Benar-benar berhasil. Tingkat ketujuh. Tingkat ketujuh. Di luar pagoda Fast Heaven, emosi semua orang mendidih. Tingkat ketujuh. Ini adalah hasil yang menciptakan sejarah. Sejak Lu Linfeng berhasil mencapai level ketujuh, beberapa ribu tahun telah berlalu. Selama periode ini, tidak ada yang pernah berhasil masuk. Kehebatan Lu Linfeng, tidak ada yang berani membantahnya. Setelah selang waktu beberapa ribu tahun, apakah Grand Yan benar Lord yang lain akan muncul lagi? Memasuki tingkat ketujuh berarti bahwa Ye Yuan setidaknya berhasil masuk 5 besar dalam 10.000 tahun ini. 10.000 tahun. Berapa banyak jenius yang perlahan bangkit, lalu menghilang dalam proses panjang sejarah lagi. Untuk dapat peringkat 5 besar dari semua jenius dalam 10.000 tahun, kemuliaan ini, hanya memikirkannya membuat orang merasa bersemangat. Cepat lihat. Kalian, cepat lihat. Nama Ye Yuan berubah lagi. Di layar terang, 2 karakter, Ye Yuan, yang disepuh awalnya secara bertahap dilapisi dengan lapisan halo ungu. Nama awalnya berwarna emas, setelah menambahkan lapisan halo ungu ini, sebenarnya menjadi suci. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat nama itu, perasaan sujud dalam penyembahan benar-benar lahir di hati mereka. Nama Ye Yuan sebenarnya menjadi berwarna ungu emas. Ini, apa ini mewakili? Ning Yixian berkata dengan heran. Ning Yixian, Qin Hongtao, dan Jing Xuan saling bertukar pandang. Hati mereka semua memiliki dugaan yang mengejutkan mereka sampai ke intinya. Ye Yuan seharusnya menyelesaikan putaran sekali lagi dengan sempurna. Suara Qihai tiba-tiba terdengar. Desis. Meskipun mereka menduga itu di dalam hati mereka, mendengar Qihai mengatakannya, syok di hati mereka masih di luar kata-kata. Grand Yan True Lord menyapu dunia tanpa akhir setelah keluar dari pagoda Fast Heaven saat itu. Legenda ini diturunkan sampai sekarang. Tapi Ning Yixian mereka semua belum pernah dengar sebelumnya bahwa Grand Yan benar Lord pernah sempurna membersihkan putaran. Berapa kali lebih besar kesulitan dari 3 tingkat menengah dibandingkan dengan 3 tingkat pertama. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Ye Yuan masih menyelesaikan putaran dengan sempurna. Apa yang dilakukan Ye Yuan di dalam pagoda surga luas ini? Jika dia bahkan bisa dengan sempurna menghapus tingkat ke-6, dunia seperti apa yang sudah mencapai kekuatannya sekarang? Ning Yixian merasa agak sulit untuk melilit pikirannya. 3 tingkat tengah semua mengkonfigurasi lawan sesuai dengan batas seniman bela diri itu sendiri. Ranah Ye Yuan hanya alam transformasi laut, tetapi kekuatan tempur sejatinya dapat melintasi batas utama. Jika seperti ini,
Ia memiliki keuntungan besar dalam membersihkan ini 3 tingkat menengah, kata Qin Hongtao. Tidak begitu. Ketika Ye Yuan berada di tingkat kelima, lawan yang dihadapi semuanya adalah laut jiwa tingkat pertama. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa lawan-lawan itu semua dibunuh oleh Ye Yuan. Qin Hongtao baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara segera melompat keluar untuk membantah. Semua orang berbalik untuk melihat. Justru Guo Taokun yang sudah diusir dari tingkat kelima. Kata-kata Guo Taokun membangkitkan gelombang yang kuat sekali lagi. Apa, katamu lawan Ye Yuan di lantai 5 sebenarnya adalah laut jiwa tingkat pertama? Mata Ning Yixian menjadi bulat seperti bola. Guo Taokun mengangguk dan berkata, itu benar. Selain itu, ada penambahan formasi arai. Kekuatan arwah membunuh arwah ilusi sangat kuat. Bahkan jika saya memiliki kekuatan laut jiwa tingkat ketiga sekarang, saya mungkin tidak dapat melewati tingkat kelima juga. Dan saya pribadi menyaksikan bahwa Ye Yuan melakukan penindasan total terhadap arai pembunuh roh ilusi sejak awal, sampai mereka semua terbunuh. Petik 2. Diam. Diam mematikan. Berita yang dibawa Guo Taokun bahkan lebih mencengangkan daripada nama Ye Yuan menjadi ungu emas sebelumnya. Seorang seniman bela diri transformasi alam laut sebenarnya menekan sekelompok roh ilusi alam jiwa laut di seluruh papan, dan dia bahkan membunuh mereka semua. Betapa mengerikan kekuatan tempur yang dibutuhkan ini. Oh, benar, apa artinya penyempurnaan sempurna yang kalian bicarakan? Guo Taokun baru saja keluar dari pagoda Fast Heaven dan masih tidak mengetahui apa yang ditandai Perfect Clear. Ning Yixian menjelaskan secara singkat kepada Guo Taokun. Guo Taokun tidak terkejut seperti yang dibayangkan. Karena dia sudah secara pribadi menyaksikan kehebatan Ye Yuan di pagoda Fast Heaven. Kecuali bahwa setelah mendengar penjelasan Ning Yixian, Guo Taokun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum pahit, sepertinya di tingkat kelima, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya rasa lawan di tingkat keenam setidaknya di alam laut jiwa tingkat ketiga. Bahkan laut jiwa tingkat keempat. Dia sebenarnya masih membunuh semua lawan yang sama seperti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kelima hanyalah hidangan pembuka baginya. Petik 2. Guo Taokun tidak pernah bisa menduga bahwa perjalanan pagoda Fast Heaven kali ini benar-benar memisahkan jarak antara dia dan Ye Yuan dengan sangat. Ye Yuan yang sekarang sudah berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka, junior ini. Seluruh tubuh Ren Xingchun agak bergetar saat ini. Sudah berapa tahun sejak dia begitu gelisah. Bahkan ketika dia menjadi tuan kota Wu Fang saat itu, dia belum pernah begitu gelisah juga. Kekhawatiran pada awalnya terhadap kebanggaan dan kesombongan sekarang, situasi semacam ini membuatnya, lelaki tua yang telah mengalami kesulitan hidup, agak melonjak karena gelisah di dalam hatinya. Saat ini, Ren Xingchun tanpa sadar mengingat adegan dia memaksa Ye Hang dan Ren Hongling suami dan istri keluar dari kota Wu Fang saat itu. Memikirkannya, dia benar-benar melakukan sesuatu yang sangat bodoh saat itu. Jika tekad satu orang tidak cukup setia di antara mereka berdua, bagaimana dia bisa memiliki cucu yang luar biasa sekarang? Jika perpisahannya dengan pasangan yang penuh kasih saat itu berhasil, Ren Xingchun bahkan tidak berani membayangkan sekarang. Momentum Ye yang meningkat terlalu kuat. Dengan Ye Yuan di sekitar, kota Wu Fang akan menjadi keberadaan puncak dunia tanpa akhir seluruh setidaknya selama 1000 tahun. Tak lama, Wu Fang City akan sepenuhnya menghancurkan 3 sekte, menjadi faksi utama nomor 1 di dunia tanpa akhir ini. Ren Xingchun adalah orang tua yang ambisius. Berpikir tentang masa depan kota Wu Fang, dia agak gelisah. Bab 572-572. Di ruang warisan, Ye Yuan muncul, tetapi ekspresinya membeku. Seorang pria berpakaian hitam saat ini berdiri dengan tangan di belakang, dan punggungnya menghadap Ye Yuan. Kamu sangat sopan. Dalam 10.000 tahun terakhir ini, kamu adalah jenius muda pertama yang benar-benar membersihkan 6 level pertama. Orang berpakaian hitam ini jelas orang misterius di ruang warisan sebelumnya. Mengenai orang misterius ini yang muncul secara langsung, Ye Yuan agak terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa orang ini akan seperti sebelumnya, mengendalikan dari jarak jauh di sini dari tempat tersembunyi. Sepertinya secara berurutan membersihkan putaran dengan sempurna 2 kali sudah membuat orang berpakaian hitam ini memiliki penilaian yang sama sekali baru tentang dirinya. Jadi, kamu merasa aku punya kualifikasi untuk membiarkanmu muncul dan bertemu langsung. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis dan tidak terlalu kewalahan oleh rahmat. Orang berpakaian hitam itu jelas sangat terkejut. Bocah ini tampaknya selamanya tenang dan tenang. Tidak ada yang bisa menggerakkannya, dia benar-benar tidak berbeda dengan pemuda alam bawah.
Bocah ini sebenarnya bahkan tawar-menawar dengannya sebelumnya, membuatnya sangat marah. Sekarang dia muncul secara pribadi untuk bertemu, bocah ini masih memiliki tampang yang bisa ditinju. Benar-benar membuat orang tidak senang. Orang berpakaian hitam tidak berbicara. Dia hanya dengan santai melambaikan tangannya. Botol kecil muncul di tangan Ye Yuan. Ini adalah hadiah untuk perfect clear kedua kamu, kata orang berpakaian hitam. Ye Yuan memeriksa telapak tangannya dan tidak bisa menahan botol kecil ini. Di dalam botol itu kosong dan hanya setetes darah segar. Tetesan darah ini jelas tidak sama dengan darah biasa. Itu bukan warna merah terang tetapi mengungkapkan warna emas di merah cerah. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan berubah. Mungkinkah ini, esensi darah binatang buas surgawi? Ye Yuan jelas mengenali item ini dan berkata dengan takjub. Orang berpakaian hitam berbalik agak terkejut. Tapi profilnya tetap tersembunyi dalam jubah hitam. Ye Yuan tidak bisa melihat sama sekali. Selanjutnya, Ye Yuan merasa bahwa orang berpakaian hitam di depan matanya ini memiliki sensasi yang tidak nyata, dia jelas berdiri di depannya, tetapi tampak sangat jauh. Ini membuatnya sedikit khawatir di dalam hatinya. Kekuatan orang berpakaian hitam itu kemungkinan besar bukan jenis kekuatan biasa. Kamu benar-benar tahu tentang esensi darah binatang buas surgawi. Sepertinya latar belakangmu tidak normal, kata orang berpakaian hitam terkejut. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kejutan di hatinya dan berkata, kamu pasti bercanda, senior. Dalam darah segar ini, samar-samar memancarkan warna emas. Ini adalah ciri khas binatang setan yang mulai berevolusi menjadi binatang surgawi. Petik 2. Hadiah perfect clear kedua ini terlalu murah hati. Ye Yuan tidak bisa menahan getaran di hatinya juga ketika dia mengenali setetes esensi darah ini. Apa konsep binatang buas surgawi? Setiap binatang surgawi adalah semua pusat kekuatan reality dewa asli. Yang disebut binatang surgawi di bawah hamparan surga ini sekarang sebenarnya semua adalah sampah. Paling-paling, mereka hanya bisa disebut sebagai nenek moyang binatang suci. Binatang surgawi sejati tidak lagi ada di dunia ini. Oleh karena itu, betapa berharganya setetes esensi darah ini di tangan Ye Yuan tidak bisa dibayangkan sama sekali. Ye Yuan tahu bahwa ada beberapa binatang setan di alam surgawi, darah mereka juga berwarna seperti ini. Namun, beberapa binatang iblis itu semua keberadaan puncak realem surgawi. Di antara seniman bela diri manusia, hanya keberadaan seperti 10 raja surgawi agung yang bisa setara dengan mereka. Ingin mendapatkan darah mereka tidak lebih dari angan-angan. Ye Yuan tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan setetes darah seperti ini di dalam pagoda surga raya ini. Hehe, kamu, bocah ini, memang menarik. Bahkan sebenarnya tahu tentang hal semacam ini. Itu benar, ini setetes darah naga sejati. Karena kamu tahu bahwa ini adalah esensi darah binatang buas surgawi, tentang penggunaannya Anda tidak perlu saya mengatakan lebih jauh, kan? Kata orang berpakaian hitam sambil tersenyum. Orang berpakaian hitam mengecilkannya, tapi seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika dia berkata, apa yang kamu katakan? Ini adalah darah naga sejati. Kali ini, Ye Yuan benar-benar heran. Meskipun pembangkit tenaga listrik Dewa Alam sudah hilang seperti awan menghilang, jejak seniman bela diri mengejar alam dewa tidak pernah berhenti. Legenda pembangkit tenaga Dewa Alam juga beredar di alam surgawi selama ini. Binatang buas surgawi tidak diragukan lagi eksistensi yang sangat tangguh. Tetapi di antara binatang surgawi ada perbedaan superioritas dan inferioritas juga. 4 binatang surgawi besar jelas keberadaan paling puncak di antara binatang buas. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mendapatkan setetes darah naga sejati. Bahkan jika setetes esensi darah ini berasal dari sesuatu yang belum sepenuhnya berkembang untuk menjadi binatang surgawi, itu masih merupakan barang yang sangat berharga. Hehe, bocah, apakah kamu masih akan mengatakan bahwa hal-hal yang diberikan kursi ini kepadamu tidak berharga sekarang? Kata orang berpakaian hitam dengan ejekan. Ye Yuan terdiam. Orang ini masih ingat masalah ini sampai sekarang. Kekuatan orang ini tidak terduga. Memikirkan bahwa dia sebenarnya berpikiran sempit, tanpa sadar membuat Ye Yuan merasa jijik di dalam hatinya. Tetapi dia memberikan begitu banyak hal berharga. Ye Yuan tidak bisa memberinya pukulan. Dia hanya menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak atas hadiah senior. Ye Yuan bukan orang dusun yang tidak melihat dunia sama sekali. Setelah shock, Ye Yuan menyesuaikan keadaan pikirannya dengan sangat cepat dan pulih.
Ketika orang berpakaian hitam melihat bahwa Ye Yuan benar-benar pulih kembali dengan sangat cepat, dia juga agak terkejut secara diam-diam. Bahkan orang yang tidak tahu tentang barang juga tahu betapa berharganya benda seperti darah naga sejati, apalagi Ye Yuan yang mengenalinya secara sekilas. Menghadapi godaan seperti itu, orang ini sebenarnya bisa tetap tenang. Ini tanpa sadar membuat penilaian orang berpakaian hitam Ye naik sekali lagi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah aturan yang ditetapkan rekan itu. Karena kamu membersihkan dengan sempurna untuk kedua kalinya, ini adalah hadiah yang layak kamu dapatkan. Tapi aku harus memperingatkanmu, darah naga sejati adalah tirani yang tidak normal. Batasmu saat ini masih terlalu rendah. Saya menyarankan Anda lebih baik menunggu sampai setelah Divine Traversing Realm sebelum mengambilnya. Atau, jika Anda meledak karena dimuat oleh darah naga yang sebenarnya, saya tidak bertanggung jawab. Kata orang berpakaian hitam. Darah naga sejati sangat tirani dan kejam. Seniman bela diri biasa tidak dapat memanfaatkannya sama sekali. Bahkan jika seniman bela diri biasa mendapatkan darah naga sejati, mereka tidak akan berani dengan mudah mengkonsumsinya. Tapi Ye Yuan berkata sambil tertawa, meskipun mengambil darah naga sejati di alam traversing surgawi itu aman, manfaatnya bagiku tidak akan sebesar itu lagi. Saat ini, esensi energi lautku baru saja dibuka belum lama ini. Mengkonsumsi darah naga sejati ini adalah periode yang ideal. Petik 2. Ketika Ye Yuan tahu bahwa ini adalah darah naga sejati, dia sudah memutuskan untuk segera mengkonsumsinya. Ye Yuan secara alami tahu sombong dari darah naga sejati. Tetapi dia juga tahu bahwa kondisinya saat ini adalah periode yang ideal untuk mengkonsumsi darah naga sejati. Alam transformasi laut adalah awal yang baru, dan itu juga fondasi dari semua batas di masa depan. 4 binatang besar surgawi semuanya adalah kekasih langit dan bumi. Darah naga sejati memiliki efek yang kuat untuk membentuk kembali garis keturunan seorang seniman bela diri. Tidak hanya itu bisa membiarkan seniman bela diri meningkatkan batas mereka dalam waktu singkat, tetapi juga bisa membiarkan afinitas seniman bela diri dengan surga dan energi esensi bumi naik beberapa tingkat, sangat meningkatkan kecepatan budidaya seniman bela diri. Bagi para seniman bela diri, ini hanyalah harta yang tak ternilai. Pria berpakaian hitam itu tertawa terkekeh-kekeh ketika dia mendengar itu dan berkata, "Berat, aku mengakui bahwa kamu sangat berbakat. Tapi jangan terlalu sombong dan terlalu bergairah. Orang-orang yang sombong tidak pernah memiliki akhir yang baik. Meskipun kamu sadar akan garis keturunan binatang surgawi, Anda belum pernah mengalami sebelumnya seberapa kuat garis keturunan binatang suci surgawi, kan? Darah naga sejati adalah eksistensi yang sangat kuat di antara garis keturunan binatang surgawi juga. Jika Anda menelannya dengan batas Anda sekarang, Anda pasti akan mati." Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Senior, karena darah naga sejati ini adalah upahku, maka aku yang membuat panggilan, kan?" Bab 573. Ekspresi orang berpakaian hitam itu tanpa sadar tersedak ketika dia berkata dengan marah, "Baik. Saya melihat bahwa Anda seorang bakat, itu sebabnya saya memberi Anda sedikit nasihat. Karena Anda sendiri sedang mencari kematian, maka saya jangan disalahkan karenanya. Meskipun bakatmu layak, watakmu sangat buruk. Bahkan jika kamu tidak mati hari ini, kamu akan cepat atau lambat di masa depan karena kesombonganmu yang liar." Petik 2. Namun, Ye Yuan tidak cemas atau khawatir ketika dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak atas perhatian senior. Tapi masalah Ye Yuan, aku memiliki skor di hatiku. Darah naga sejati sangat kuat. Jika aku tidak bisa mengeluarkan itu kekuatan penuh, bukankah itu akan menjadi sia-sia dari pemberian baik dewa? Tidakkah Anda setuju, senior?" Petik 2. Semua yang terbaik untukmu, kata orang berpakaian hitam dengan dengusan dingin dan menghilang dengan itu. Ye Yuan memandang darah naga yang sebenarnya di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dia juga tidak berharap bahwa perjalanan pagoda surga luas kali ini, keuntungannya akan sangat berlimpah. Terlepas apakah itu energi esensi tanpa nama, atau Fast Heaven Stellar, atau Formula 9 karakter kata sejati, mereka semua adalah harta karun terbaik. Bahkan ketika ditempatkan di alam surgawi, sangat sulit untuk datang juga. Dan penyempurnaan sempurna tingkat ke-6 benar-benar akan memberinya hadiah setetes darah naga sejati. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Untuk mengatakan kata-kata seperti itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Seniman bela diri yang mendapatkan tangan mereka pada darah naga sejati dan menggunakannya bisa dikatakan membuang diri lama mereka dan dilahirkan kembali. Bahkan jika itu adalah babi,
kecepatan kultivasinya juga akan cepat sampai pada tingkat yang membuat orang biasa putus asa. Mengolah energi esensi selalu merupakan pekerjaan yang melelahkan. Meskipun Ye Yuan bisa meminum pil, bersama dengan batasnya semakin tinggi, persyaratan terhadap jamu juga menjadi semakin besar. Dia tidak memiliki balai pengobatan raja di belakangnya untuk mendukung kultivasinya sekarang. Bahkan jika dia bisa menanggung biaya ramuan obat, dia tidak dapat menemukan begitu banyak ramuan obat tingkat tinggi juga. Selanjutnya, terus terang, bakat tubuh ini sejujurnya tidak banyak. Itu memiliki kendala yang sangat besar pada kecepatan kultivasi Ye Yuan juga. Batas Ye Yuan naik sampai sekarang pada dasarnya semua mengandalkan pil obat dan pertemuan beruntung. Ketat mengikuti waktu kultivasi rutin benar-benar tidak banyak. Dengan darah naga sejati ini, dia tidak perlu khawatir tentang kecepatan kultivasi masalah ini lagi di masa depan. Segera, Ye Yuan duduk dengan menyilangkan kakinya tanpa ragu-ragu dan memasuki ranah Heart Like Still Water untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya dengan yang utama. Darah naga sejati sangat kuat, tetapi seperti yang dikatakan orang berpakaian hitam, saat kecerobohan dan itu akan membuat seniman bela diri itu meledak sampai meledak. Meskipun Ye Yuan memiliki kepercayaan diri dalam menundukkan darah naga sejati ini, dia tidak berani mengendur sedikitpun. Ini adalah tempo bermain dengan hidup seseorang. Ye Yuan dengan hati-hati membuka botol kecil itu. Aura tirani tiada taraf memancar keluar, tampaknya ingin merobek seluruh ruang ini menjadi serpihan. Seketika, Ye Yuan tampaknya telah melihat naga sejati keluar dari botol kecil, berputar-putar di udara. Memang layak menjadi darah naga sejati. Bahkan jika itu hanya satu tetes esensi darah, ia memiliki kekuatan seperti itu juga. Ye Yuan memuji sambil menghela nafas. Tanpa ragu, Ye Yuan langsung menelan esensi darah ke perutnya. Segera, dia merasa seperti bagian dalam tubuhnya seperti dibakar. Hanya pada saat ini, Ye Yuan tahu apa yang benar-benar disebut jeroan terbakar. Ark, Ye Yuan tidak bisa menahan tangisan panjang, bergema di seluruh ruang warisan. Di dalam kehampaan, orang berpakaian hitam menyaksikan pemandangan ini dengan acuh tak acuh ketika dia berkata dengan dingin, seorang bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Awalnya berpikir bahwa kamu agak berbeda dari yang lain. Tidak mengira kamu masih bodoh. Menyempurnakan darah naga sejati, hal yang paling menakutkan bukanlah energi yang terkandung dalam darah naga sejati, tetapi kehendak naga sejati yang mengerikan. Bahkan bagi para seniman bela diri alam Traverse Divine, melintasi masa kecerobohan dan mereka akan memiliki kehendak mereka dilenyapkan oleh kehendak naga sejati juga, menjadi mayat yang berjalan. Lupakan saja, orang bodoh seperti ini, jika dia mati, maka dia sudah mati. Tidak ada yang perlu disesali juga. Petik 2. Ye Yuan mengepalkan giginya sampai berceloteh. Setiap inci kulit dan daging di tubuhnya terbakar. Kulit permukaan dan kilat sebenarnya secara bertahap retak terbuka, tampak sangat mengerikan. Ye Yuan masih di bawah ranah Heart Like Still Water saat ini. Semua rasa sakit muncul sangat jelas. Kesedihan itu memberi orang dorongan untuk ingin bunuh diri. Darah naga sejati memang tirani yang tidak normal. Sebenarnya ingin memuat Ye Yuan dengan paksa sampai mati. Di dalam semua meridian Ye Yuan saat ini, energi keras berkerumun di mana-mana. Bahkan ketika Ye Yuan memutar Spirit Bristle Nine yang Divine Art ke batas, itu tidak dapat mencerna energi kekerasan itu juga. Segera, Ye Yuan jatuh ke dalam krisis ekstrim. Melihat penampilan Ye Yuan yang malang, orang yang berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk menegurnya lagi. Hehe, merasakan kesulitan, kan? Siapa yang meminta Anda untuk menjadi sombong? Meskipun darah naga sejati ini bukan esensi darah binatang suci dewa sejati, energi yang terkandung di dalamnya juga tidak seperti alam transformasi laut kecil seperti yang bisa kau taklukkan. Benar-benar bodoh. Petik 2. Saat orang berpakaian hitam mengatakan ini, dia tiba-tiba menghela nafas melankolis. Dia berkata, akhirnya berhasil menemukan seorang jenius berbakat tiada taraf. Tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mati seperti ini. Orang itu serius, mengapa dia harus panik memberikan darah naga yang benar? Sekarang hebat, bukan, kan? Untuk menunggu jenius lain seperti ini, tidak tahu berapa tahun lagi. Petik 2. Di luar pagoda Fast Heaven, keributan tiba-tiba muncul. Seorang seniman bela diri Soul Realm menerobos ke alam mistik luas surga dan berlari langsung ke Ning Yixian. Kepala aliansi, semuanya buruk. Artis bela diri itu memiliki cara yang sangat mendesak. Jantung Ning Yixian berdebar kencang. Tetapi dia masih bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Artis bela diri ini adalah orang kepercayaannya.
Dia tinggal di kota Wufang untuk membantu Grand Sesepuh Heavenly Martial Sekte dalam menangani masalah aliansi. Melihat penampilannya, sesuatu yang luar biasa kemungkinan besar terjadi. Memang, seniman bela diri itu berkata dengan pandangan marah, 5 raksasa besar Fierce Gale World secara pribadi pindah, langsung menyerbu dan menangkap kota strategis Tenggara Domain Utara, Cloud Iron City, dan mengaktifkan susunan transmisi. Sekarang, Fierce seniman bela diri dunia Gale sudah menyerbu Domain Utara dalam skala besar, menyerang dan menduduki 3 kota sisi Tenggara dalam satu gerakan. Selanjutnya, dengan ini, ekspresi semua orang berubah. 5 raksasa besar The Fierce Gale World secara pribadi pindah. Ini mengerikan. Dunia Fierce Gale tidak memiliki aktivitas apapun setelah memasuki domain selatan untuk banyak orang. Untuk berpikir bahwa begitu mereka pindah, itu sangat cepat, tepat, dan ganas. Ning Yixian mereka semua awalnya berpikir bahwa dengan hutan tak berujung ini pertahanan pelindung alami, Fierce Gale World yang ingin menyerbu secara massal tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Siapa yang tahu bahwa 5 raksasa ini akan sangat menentukan untuk membunuh, langsung menyerang. Hutan tanpa akhir. Mereka yang berada di bawah alam traverse surgawi tidak mampu terbang secara langsung. Hanya dengan memasuki alam traversing surgawi seseorang dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri. 5 raksasa besar secara pribadi pindah untuk merebut arai transmisi. Ini adalah apa yang Ning Yixian tidak harapkan sebelum ini. Selanjutnya apa? Jangan seperti wanita. Cepat katakan. Ning Yixian berkata dengan cemas. Seniman bela diri itu berkata dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan, selanjutnya, setelah Fierce Gale World menduduki ketiga kota itu, mereka sebenarnya, benar-benar mengeluarkan perintah untuk membantai orang-orang, membunuh semua seniman bela diri dunia tanpa akhir di ketiga kota. Penghitungan kemungkinan besar sebesar jutaan. Petik 2. Apa katamu? Membantai semua orang di 3 kota. Ning Yixian sedikit meragukan telinganya sendiri. Mungkinkah orang-orang itu semua orang gila? Menurut apa yang Ye Yuan katakan dan melihat dari situasi yang mereka datangi untuk pelajari sekarang, dunia Fierce Gale hanya datang untuk sumber daya dunia tanpa akhir. Jika mereka mengadopsi strategi perdamaian, dunia tanpa akhir pasti akan memiliki banyak orang yang tekadnya tidak tegas menyeberang ke sisi lain. Tapi begitu taktik seperti membantai kota ini dilaksanakan, itu pasti akan membangkitkan semua perlawanan hiruk-pikuk seniman bela diri dunia tak berujung. Logika sederhana seperti itu, mungkinkah seniman bela diri Fierce Gale World itu tidak tahu? Bab 574-574 1 juta seniman bela diri hanyalah sosok kecil bagi dunia tanpa akhir. Tetapi pengaruh pembantaian penghuni kota saat ini terhadap perang ini sangat besar. Ini memaksa semua seniman bela diri dunia tak berujung untuk bangkit dalam perlawanan, baik Anda mati atau saya binasa. Cara Fierce Gale World dalam melakukan sesuatu membuat semua orang bingung. Kami menanam beberapa agen tersembunyi di domain selatan. Di dekat hutan tanpa henti ada banyak penjaga rahasia juga. Mungkinkah mereka tidak mendeteksi apa-apa sebelumnya? Ning Yixian berkata dengan marah. Meskipun kedua ujung hutan tanpa akhir pada dasarnya memutuskan kontak, sebagai kepala aliansi, bagaimana mungkin Ning Yixian tidak memikirkan cara untuk menanam beberapa informan di domain selatan? Jika seseorang tidak menyadari situasinya, perang ini juga tidak perlu dilawan. Seniman bela diri itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada berita yang dikirim kembali dari sisi selatan. Agen tersembunyi di hutan tanpa akhir mendeteksinya. Tetapi kecepatan 5 puncak Sovereigns yang luar biasa terlalu cepat. Mereka hanya tidak bisa mengirimkan informasi dalam waktu. Ning Yixian merasakan sakit kepala. 3 kota itu hanya sebidang kecil tanah bagi Ning Yixian. Tapi begitu lubang ini terbuka, dunia Fierce Gale bisa mengirim bala bantuan tanpa henti melalui ketiga kota ini. Perang Rana ini juga dianggap telah dimulai secara resmi. Hai tua, bagaimana kamu melihatnya? Ning Yixian juga agak mengacak-acak saat ini dan hanya bisa bertanya Qi Hai. Qi Hai memiliki alisnya yang terkunci rapat selama ini juga. Melihat Ning Yixian bertanya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu pimpin yang lain kembali dulu. Aku akan menunggu di sini untuk Ye Yuan dan 2 lainnya keluar. Mengukur niat pihak lain membantai kota-kota terlebih dahulu sebelum memutuskan lagi. Selain itu, sebarkan informasi ini ke seluruh dunia. Biarkan setiap seniman bela diri di dunia tanpa akhir semua tahu bahwa mereka sudah tidak memiliki jalan keluar. Jika itu bukan kekalahan dunia Gale yang ganas, maka itu adalah kematian kita sendiri. Petik 2. Qi Hai jelas tidak tahu apa yang dimainkan pihak lain. Sejak lorong dunia terhubung bersama,
Informasi yang dunia Endless tahu tentang dunia Fierce Gale terlalu sedikit. Mereka hanya tidak dapat memiliki respons yang efektif. Ning Yixian menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, hanya ada ini juga. Maka aku harus merepotkan Hai Tua dengan Ye Yuan. Aku akan segera membawa mereka kembali. Alis Qi Hai terkunci rapat. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara, mengangkat kepalanya untuk melihat nama ungu emas di layar cahaya. Hanya setelah Ning Yixian membawa semua orang pergi, apakah Qi Hai melihat nama Ye Yuan dan berkata dengan napas panjang, Ye Yuan, kau harapan terakhir dunia tanpa akhir. Cepat menjadi lebih kuat. Titik 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 titik. Di dalam ruang warisan, napas Ye Yuan menjadi semakin lemah. Energi tak terbatas yang terkandung dalam darah naga sejati tampak memuatnya hingga dia akan meledak. Tepat pada saat ini, kesadaran agung langsung menyusup ke dalam lautan kesadaran Ye Yuan dan berubah menjadi penampilan naga biru. Nak, kamu benar-benar berani untuk memperbaiki darah naga sejati yang mulia ini. Bayar harga untuk ketidaktahuanmu. Naga biru sangat angkuh di dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Pada saat ini, meskipun Ye Yuan berada dalam rasa sakit yang tak tertahankan, di bawah ranah hati Heart Like Still Water, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya sendiri. Di depan tuan muda ini, kamu berani menyebut dirimu bangsawan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Hahaha, kamu hanyalah seorang transformasi laut, kecil. Untuk juga berani menjadi sombong di depan ras naga mulia kita. Tunggu sampai aku benar-benar melenyapkan kesadaranmu dan mengubahmu menjadi mayat berjalan. Lihat apa yang masih harus kau sombong depan naga ini. Kata naga biru dengan tawa menderu. Dengan orang sepertimu, Ye Yuan berkata dengan pandangan menghina. Anak bodoh, masih keras kepala di ranjang kematianmu. Meskipun naga ini hanya sedikit kesadaran yang tersisa, untuk berurusan dengan bocah alam transformasi laut sepertimu, bukankah masih mengalahkanmu dengan mudah? Awas, ini, naga akan benar-benar menghapus kesadaranmu sekarang. Petik 2. Selesai berbicara, naga biru memberi raungan naga, mengejutkan sampai kesadaran Ye Yuan hampir runtuh dan hampir menghilang. Sialan, mengapa belum ada aktivitas dari karakter emas? Jika ini terus berlanjut, naga buruk ini benar-benar akan menghancurkan kesadaranku. Kehendak naga biru bukan lelucon. Mereka adalah keberadaan yang paling membanggakan di bawah langit ini, dan juga keberadaan yang paling sombong. Bahkan sedikit saja sisa kehendak juga sangat bangga dan kuat. Ye Yuan menunggu tanpa rasa takut. Apa yang dia andalkan adalah karakter emas di lautan kesadarannya. Tetapi sampai sekarang, mereka tidak memiliki gerakan sama sekali. Sialan, pada akhirnya, aku masih harus bergantung pada diriku sendiri. Mantra jiwa 1000 augmenting, istirahat untukku. Ye Yuan memadatkan kesadarannya sendiri untuk menjadi pedang, menikam naga biru itu. Haha, trik remeh. Ingin berurusan dengan naga ini hanya dengan yang seperti ini. Naga biru mengulurkan cakar naga, dengan ringan meraih ke arah pedang itu. Namun, tepat pada saat ini, manik hitam dalam lautan kesadaran Ye Yuan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ilusi naga biru raksasa itu tampaknya disambar oleh pencahayaan, sebenarnya tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Cakar naga yang dia rentangkan membeku di sana juga, tidak mampu maju 1 inci. Desir, pedang jiwa yang diringkas Ye Yuan menembus ilusi naga biru seperti ini. Konfrontasi antara kesadaran adalah yang paling berbahaya. Pedang jiwa Ye Yuan memadatkan semua pencapaiannya pada jiwa surgawi. Serangan ini sama sekali tidak signifikan. Ark, bagaimana naga ini bisa dibunuh oleh bocah alam transformasi laut? Mustahil. Impos. Raungan naga biru perlahan-lahan menjadi lebih lemah, sampai hantu itu berubah menjadi tidak ada, dan akhirnya menghilang. Ye Yuan menghela nafas panjang, melihat manik hitam di lautan kesadarannya dengan tatapan heran. Hanya apa asal-usul manik hitam ini? Untuk benar-benar dapat menghasilkan kekuatan seperti itu untuk menahan kehendak naga sejati. Jika bukan karena manik hitam memperbaiki situasi hari ini, itu benar-benar mustahil bagi Ye Yuan untuk menghabisi naga biru dengan mudah. Manik hitam ini terlalu misterius. Juga tidak tahu asal-usulnya. Tetapi melalui masalah hari ini, Ye Yuan dapat mengkonfirmasi bahwa asal manik hitam ini benar-benar luar biasa. Orang harus tahu bahwa naga sejati memiliki salah satu jenis keinginan terkuat di dunia ini. Bahkan Ye Yuan tidak berani mengatakan dia memiliki kepercayaan penuh dalam menghadapinya juga. Tapi manik hitam itu hanya bergetar sedikit dan naga biru yang terbentuk dari untaian itu benar-benar menjadi tidak mampu bergerak. Pada saat ini, Ye Yuan menyadari dengan kecewa bahwa dia memiliki banyak rahasia mengejutkan padanya, namun, dia tidak bisa mengendalikan satu pun dari mereka.
Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Lebih baik menyerap darah naga sejati dengan cepat. Ye Yuan menenangkan pikirannya dengan sangat cepat dan menyerap darah naga sejati dengan kekuatan penuh. Tanpa petunjuk kehendak naga sejati, darah naga sejati ini menjadi jauh lebih patuh, itu tidak tirani dan brutal seperti sebelumnya. Energi kuat dalam darah naga terus membaptis tubuh Ye Yuan, memperkuat energi esensinya. Aura Ye Yuan bisa dilihat dengan mata telanjang menjadi menguat dengan cepat. Setelah setengah hari, Ye Yuan berhasil menembus ke transformasi laut tingkat ke-6. Apa yang terjadi? Bocah itu, sebenarnya sedang menerobos. Ketika orang berpakaian hitam melihat bahwa Ye Yuan sudah terluka parah dan hampir mati, dia tidak tertarik untuk memperhatikannya lagi. Pada saat ini, tiba-tiba mendeteksi seseorang menerobos, dia buru-buru memperhatikan Ye Yuan. Dengan tampilan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Daging dan kulit di tubuh Ye Yuan yang ditutupi oleh retakan tidak hanya pulih seperti baru pada saat ini, bahkan menjadi berwarna kuningan, memancarkan kekuatan kuat yang samar-samar. Ye Yuan tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun luka, tetapi auranya juga sangat kuat. Apakah dia benar-benar berhasil dalam memperbaiki darah naga sejati? Bagaimana ini mungkin? Naga sejati akan secara kejam dan kejam. Dia hanya alam transformasi laut. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan naga-naga sejati? Kali ini, orang berpakaian hitam benar-benar terpana.